Hello, welcome back. In today's meeting, we're going to continue our previous material on passive voices. So, last meeting we have reached until the simple present or all present simple discussion. Now we go into past simple. What is past simple? Apa itu kalimat simple past? Adalah kalimat yang menerangkan kejadian yang lampau sederhana. Maksudnya lampau sederhana, ya spesifik ya. Kemarin 2 tahun yang lalu begitu. Jadi ada indikasi lampau. Oke, kemudian bentuk pasifnya dia menggunakan to be apa? Was sama were. Was itu digunakan untuk subjek I, he, she, it. Kemudian subjek jamak menggunakan were. Nah, dalam simple past nanti bentuknya adalah was, were, kemudian plus verb 3. Kita coba ya. Choose the correct answer. Pilihlah jawaban yang tepat dari passive voice. They sebagai subjek, thought sebagai predikat, verb, ya. Oke, kemudian objeknya English and Chinese. Di sini objeknya jamak dalam kalimat aktif ya. Kemudian dalam kalimat pasif, objek menjadi subjek. English and Chinese were taught. Gimana? Mereka telah mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin diajarkan, oke, di sini oleh mereka, agentnya tidak disebutkan ya. Kemudian untuk subjek jamak dalam kalimat pasif, maka menggunakan to be were. Oke, kalau subjek tunggal was. Kemudian ada kalimat negatif, they didn't teach English and Chinese. Ya, bentuk kalimat positifnya di sini, kalimat aktifnya menggunakan kalimat negatif, did not teach English and Chinese. Objeknya ada lebih dari satu. English and Chinese was atau were? Oke, were not ya. Kalau kalimat aktifnya negatif, maka kalimat positifnya negatif juga, menggunakan was atau were not. Kenapa were not? Karena English and Chinese subjeknya lebih dari satu. Were not taught, tidak diajarkan. By them, oleh mereka gitu ya. Why didn't they teach English and Chinese? Kenapa mereka tidak mengajarkan bahasa Inggris dan Chinese? Bahasa Mandarin. Why di dalam kalimat question atau pertanyaan tetap digunakan di depan. Kemudian jika kalimat tanya, bentuk kata bantu tanya, were, was-nya mengikuti subjeknya. English and Chinese, subjek jamak, maka were not. Kenapa were not? Karena dalam kalimat aktifnya itu pas bentuknya adalah negatif gitu ya. Oke, go on. She sang a song. Dia menyanyikan sebuah lagu. Ini kalimat aktif, bentuk simple past. Mana objeknya? A song objeknya. Kemudian dalam kalimat pasif, a songnya menjadi subjek, berarti tunggal ya. Was atau were? Was ya. Was sung. Verb 3 dari sing adalah sung. Sing, sang, sung. Go on. Somebody hit me. Somebody subjek, hit itu predikat, me objek. Me sebagai subjek dalam kalimat pasif menjadi I. Kalau I, to be-nya was atau were? Was ya. I was hit by somebody. I was hit by somebody. Oke, yang ini. Jadi terjemahnya dalam kalimat aktif, seseorang telah memukul saya. Saya telah dipukul gitu ya. Jadi was hit itu dipukul
oleh seseorang. Number 3, did he send the letter? Apakah dia telah mengirimkan surat itu? Ini pertanyaan ya. Mana objeknya? The letter. The letter di sini menjadi subjek tapi dalam bentuk tanya. Kalau the letter ini benda tunggal maka was atau were. Was-nya. Was-nya digunakan untuk bentuk tanyanya di depan. Was the letter sent? Kalau misalkan lettersnya lebih dari satu, maka dia menjadi subjek kalimat pasif. Lebih dari satu baru were ya, gitu ya. Kita kembalikan ke bentuk awal tanpa s objeknya, kemudian subjek kalimat pasif juga tunggal, maka was. Did he send the letter? Apakah dia telah mengirimkan surat itu? Apakah surat itu telah dikirimkan oleh dia? Begitu. Jadi was sent. Was the letter sent? Do you get it? I hope so. They didn't tell the truth. Mereka tidak mengatakan kebenaran itu. Objeknya mana? The truth. Menjadi subjek kalimat pasif the truth. Oke, karena kalimat aktifnya itu negatif, did not, maka was not atau were not. The truth itu kan tunggal, subjek tunggal, maka was not told, tidak diberitahukan gitu ya. Mereka tidak memberitahukan kebenaran itu tidak diberitahukan oleh mereka gitu ya. They di sini menjadi objek them gitu. Do you understand? Okay, go on. Did you tell them? Tidakkah kamu memberitahukan mereka? Mana objeknya? Them objeknya. Oke, dalam kalimat pasif tanya menjadi subjek they. Kalau dia bertanya, berarti they itu punya to be apa? Was atau were? Were, maka were-nya ditaruh di depan. Were they? Verb 3 tell, told. Gimana? Tidakkah kamu memberitahukan mereka? Tidakkah mereka diberitahukan olehmu? Gitu kan? Jawabannya C. Go on. They didn't make their beds. Mereka tidak merapikan kasur-kasur mereka. Tempat-tempat tidur mereka. Ini kalimat negatif dalam bentuk aktif. Kalimat pasifnya, their bed sebagai objek, di depan menjadi subjek. Their beds, karena ini bentuknya jamak, maka to be-nya was atau were? Were, ya. Tapi kalimat aktifnya negatif, maka were not. Their beds were not. Verb 3 dari make, made. Okay. Their beds, kasur-kasur mereka, tidak dirapikan oleh mereka. Ini ya, weren't made. Verb 3 dari make adalah made. Go on. Didn't they stop the bus? Bukannya mereka menghentikan bis itu? Mana objeknya? The bus. Strukturnya kalimatnya kalimat negatif aktif ya, karena didn't. Nah, kalau the bus sebagai objek kalimat aktif, dia menjadi subjek kalimat pasif the bus, oke. Tapi untuk membentuk tanya, kita akan lihat the bus ini tunggal atau tidak. Kalau dia tunggal, maka to be-nya apa? Was atau were? Was, ya, dia tunggal. Karena sebelumnya kalimat aktifnya negatif, maka bentuk tanyanya was not. Kenapa was? Karena the bus tunggal. Bukannya mereka menyetop bis itu, bukannya bis itu di-stop. Wasn't the bus stopped by them? Bukannya bis itu di-stop oleh mereka. Jadi B. Go on. No one opened the book. Tidak ada orang yang membuka buku itu. No one berarti ini negatif ya.
No one, tidak satupun orang, opened the book. Nobody opened. Kalimat aktifnya negatif, maka kalimat pasifnya the book sebagai objek ditarik menjadi subjek the book. Karena buku ini tunggal, maka pakai to be apa? Was atau were? Was. Nah, karena kalimat aktifnya negatif, maka the book was not open. Buku itu tidak dibuka oleh siapa saja. Oleh anyone. Was not. Go on to the next section, writing sentence. Contohnya, the teachers, subjeknya teachers jamak ya, lebih dari satu berarti mereka. Taught English, mengajarkan bahasa Inggris. Objeknya English menjadi subjek dalam kalimat pasif English, karena English tunggal. Was taught, diajarkan by the teachers, oleh guru-guru itu. Bentuk negatif, the teacher didn't teach English and Spanish, menjadi English and Spanish sebagai objek, ya, ditaruh sebagai subjek kalimat pasif. Karena dia lebih dari satu berarti were, ya. Kemudian karena kalimat aktifnya negatif, maka English and Spanish weren't taught, tidak diajarkan oleh guru itu. Kemudian kalimat tanya dengan WH, dengan WH. What time tetap di depan. Sebentar. Kita lihat dulu kalimat aktifnya. What time, jam berapa. Did the teacher teach English, jam berapa guru itu mengajar bahasa Inggris. Kalimat pasifnya what time, tetap di depan. Karena objeknya English, maka bentuk auxiliary atau kalimat kata bentuk tanya, kata bantu tanyanya yang di situ was, ya was, ya. What time was English? Kemudian verb 3 dari teach, taught, ya, taught. What time was English taught? Jam berapa bahasa Inggris diajarkan by the teacher, oleh guru itu. Now, let's go on to writing. Kita lihat pola kalimat aktifnya. They didn't close the shop on Saturday. Oke, subjeknya they. Oke. Bentuk kalimat ini kalimat negatif aktif, ya. Karena didn't close the shop, the shopnya sebagai objek, ya. Shopnya sebagai objek, kemudian dia menjadi subjek. The shop berarti lebih dari satu toko. Bentuknya bagaimana? Ini the shop sebagai subjek. Oke. Karena the shop ini lebih dari satu, maka were atau was? Were. Oke, were. The shop were not. Oke, the shop were not closed. Bentuk verb 3 dari close adalah closed dengan ed karena bentuknya perubahan beraturan, kata kerja beraturan, ya. The shop weren't closed on Saturday. Nah, dalam banyak kalimat pasif, agent atau subjek kalimat aktifnya tidak disebutkan dalam kalimat pasif. Yang sebenarnya boleh saja kita letakkan by them, oleh mereka, gitu ya. Tapi ini mungkin tidak perlu. Dan disclaimer, kalimat pasif ini memungkinkan orang untuk menggunakan kalimat lebih aman agar si subjek itu tidak disebutkan. Misalkan if you like to write status on your WhatsApp or your Facebook or any social media, ya. Kalau tidak ingin menyebutkan agent, pelaku dari sebuah tindakan yang mana mungkin ini baru allegedly, baru dugaan itu, ya. Ayam saya dicuri. Tanpa harus menyebutkan nama si pencuri, itu orang sudah paham gitu. Oh, siapa yang suka mencuri. So, okay. That's bentuk dari kalimat pasif. Biasanya kalau pidato politik yang menggunakan bentuk-bentuk kalimat pasif kayak gini bisa cari aman, ya, dari tuduhan gitu. Did designers make clothes with different materials? Bukankah atau apakah waktu itu para desainer membuat clothes, pakaian-pakaian dengan material yang beragam?
Kita indikasi dulu mana subjeknya, designers. Oke, make clothes. Make ini predikat, clothes-nya ini objek. Berarti clothes yang bakal di depan. Tapi karena ini bentuk kalimat tanya, kalau clothes itu to be-nya was atau were dalam bentuk pasnya. Were ya, maka were-nya ditaruh di depan kalau bentuk tanya. Were clothes, kemudian kata kerja verb 3 dari make menjadi made ya, were clothes made with different materials. Tidakkah pakaian-pakaian dibuat dengan material yang beragam oleh siapa? By designers. Ini boleh dimasukkan atau di exclude atau tidak disebut. Ya, silakan. It's up to the writer. Ya. Oke. Ya, kita lihat number 3. Number 3, we didn't wear school uniforms in the school. Oke, ini kalimat negatif aktif. Objeknya adalah school uniform. School uniform itu objeknya di sini ya. School uniform objeknya jamak. Oke, kalau dia objek jamak menjadi subjek dalam kalimat pasifnya. School uniforms. Kemudian bentuk negatifnya karena di sini dalam kalimat aktifnya itu negatif. Kalimat pasifnya was atau were. Karena uniforms ini lebih dari satu, maka dia were gitu ya. Kemudian kita lihat kalimat aktifnya negatif, maka weren't, were not. School uniform weren't. Kemudian were, were, weren't. Berarti bentuk verb 3-nya adalah weren't. Oke. In this school. Oke. Ya. Kami tidak mengenakan seragam sekolah di sekolah ini. Menjadi apa? Seragam sekolah tidak dikenakan in the school by us. Ya, oleh kami. Ini boleh dimasukkan atau tidak. Ya. Us di sini adalah objek dari subjek we, gitu kan? Oke. Did your mother buy all your clothes? Bukankah ibumu membelikan semua pakaian-pakaianmu? Oke, ini kalimat tanya ya. Did. Nah, kalau kalimat tanya kita indikasi dulu objeknya mana? All your clothes, ini objeknya. Ini bakal menjadi subjek kalimat pasif. Tapi karena dia bertanya, kita lihat clothes-nya ada lebih dari satu, berarti jamak, maka menggunakan were ya, bukan was. Karena kalimat tanya were-nya ditaruh di depan, were all your clothes. Kemudian bentuk ketiga dari kata kerja buy menjadi bought. Kenapa bought? Karena ini adalah kata kerja yang tidak beraturan perubahannya. Were all your clothes bought by your mom? Kalau yang ini kita perlu memberikan objeknya yaitu by your mom. Agentnya memberi keterangan agent yaitu your mom, karena kalau tidak diberikan akan apakah semua baju-bajumu dibelikan. Mungkin orang paham bahwa yang biasanya belikan itu momnya, tapi ya sudahlah, kalau memang diperlukan kita gunakan agentnya gitu kan. Sulit ya. Oke. Tapi bisalah dipahami ya. Oke, go on. Present perfect sama past perfect. Nah, kalau past perfect sama present perfect dalam keterangan sebelumnya yang video awal dalam section ini kan sudah diberitahu sedikitnya. Oke. Present perfect itu adalah jenis kalimat yang mengindikasi kejadian yang sudah selesai tapi masih ada sangkut pautnya dengan sekarang gitu ya. Makanya present tapi udah selesai gitu. Tapi belum lama gitu ya. Seperti I have eaten lunch. Yang mana lunchnya itu mungkin baru 1 jam yang lalu. Tapi saya mengatakan I have eaten or I have had my lunch begitu. Efeknya apa? Masih kenyang gitu ya. Oke, present perfect. Have they accepted invitation? Have they accepted the invitation? Telahkah mereka
menerima undangan itu. Mana objeknya? The invitation objeknya. Kenapa pertanyaan dengan have? Karena they, ya. Yang perlu diingat bahwa dalam present perfect ini menggunakan kata bantu have sama has. Kemudian dalam bentuk kalimat pasifnya has the invitation. The invitation menjadi objek, kemudian dia menjadi subjek dalam kalimat pasif. Has the invitation been accepted? Sudahkah undangan itu diterima oleh mereka? Kenapa kok pakai has? Karena invitation itu tunggal. Misalkan kalau dalam kalimat aktifnya kita beri s penanda jamak, ya, maka di sini subjeknya s gitu ya dengan jamak, kemudian yang berubah itu have, ya, karena dia menjadi subjek jamak. Telahkah atau sudahkah undangan-undangan itu diterima oleh mereka gitu ya. Kita kembalikan ke bentuk tunggal tadi menggunakan has. Oke. Sudah paham ya? Mungkin. Go on. I have finished the job. Mana objeknya? The job. Dia bakal menjadi subjek kalimat pasif the job karena the job ini tunggal. Maka menggunakan kata bantu has atau have. Has, ya, has, kemudian verb 3 finish. Ada been-nya. Kenapa harus ada been? Karena bentuk kalimat pasif itu menggunakan been untuk mengindikasi kalimat pasif. Jadi gimana? Saya telah menyelesaikan tugas atau pekerjaan itu. Pekerjaan itu telah diselesaikan. Jadi has been finished itu maknanya telah diselesaikan oleh me sebagai objek. Oke, berarti yang yang ini, yang B. Go on. The cat drank the milk. Mana objeknya? The milk. Had the cat drunk the milk? Sudah minumkah Sudahkah kucing itu minum susu itu? Susu itu tunggal ya, karena susu itu tidak bisa dihitung ya dalam bahasa Inggris. Susu juga sama dengan water, sama dengan tea, teh gitu ya. Kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Karena the milk itu tunggal, maka the milk sebagai subjeknya di depan. Oh, ini ada yang hilang. The milk. Oh, sorry. Ya. Ini apa ini kalau pakai had? Kalau pakai had ini berarti past perfect ya. Past perfect itu lampau udah terjadi pada saat itu dan tidak ada kaitannya dengan sekarang. Nanti kalau dijelaskan bakal panjang ini ya. Intinya lampau tapi sudah terjadi waktu itu dan kita hanya bicara masalah itu ya. Sudahkah waktu itu ya? Sudahkah waktu itu kucing itu minum susu? Sudahkah susu diminum oleh kucing itu? Itu gimana? Kalau di sini pakai had, kalimat aktifnya, maka kalimat pasifnya juga pakai had. Had the milk been drunk? Telahkah susu itu diminum by the cat? Gitu ya, oleh kucing itu. Kenapa saya harus mendetailkan semua ini, kemudian saya terjemah agar teman-teman bisa paham maknanya, karena kalau kita baca saja dalam bahasa Inggris saya kira masih menimbulkan pertanyaan dalam benak kita yang mungkin ada teman-teman di sini yang masih belum begitu banyak belajar bahasa Inggris atau tidak fokus sebelumnya gitu ya. Go on. I have watched that movie. Saya telah melihat that movie. That movie, film itu. That movie sebagai objek kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif karena ini bentuknya adalah kalimat present perfect ya. Maka that movie ini kan tunggal, berarti pakai has. Oke, pakai has ya. Pakai has ya. Has been watched. Film itu telah dilihat. Film itu telah dilihat oleh saya. Film itu tunggal, has been watched, telah dilihat oleh saya. Saya telah melihat
film itu telah dilihat oleh saya. Begitu. Berarti yang B ya. I have written 6 letters. Mana objeknya? 6 letters ini lebih dari satu ya. Mereka jadinya kata gantinya. Maka 6 letters ini menjadi subjek kalimat pasif. Kalau 6 letters kita lihat bentuknya ada kalimat present perfect. Maka kalau 6 letters itu pakai have ya. Pakai have di sini kemudian disela oleh been, kemudian written. Saya telah menulis 6 surat. 6 surat itu telah ditulis oleh saya, have been written. Have you received the parcel? Have you received the parcel? Mana objeknya? The parcel. Tapi ini dalam bentuk kalimat tanya, present perfect. The parcel tunggal ya. Karena the parcel tunggal, maka bentuk kata bantu tanya pakai has atau have? Has di sini. Has the parcel been received? Kalau has the parcel been received, berarti yang jawabannya adalah A. Sudahkah parcel itu diterima oleh Anda? I have known her for a long time. Mana objeknya? Her. Ya. Her itu menjadi subjek dalam kalimat pasif, menjadi she. She, karena she, maka ini kalimat apa? Present perfect. Maka kalau she pakai has atau have? She has. Kemudian disela oleh been yang maknanya di ya. She has been, terus kemudian verb 3 known sama ya. Bentuk pasifnya juga menggunakan verb 3 sama dengan present perfect ya. Past participle namanya dalam bahasa Inggris. Saya telah mengenal dia sejak lama. Dia telah dikenal saya sejak lama gitu ya. Oke, jawabannya yang B. I have cooked dinner. Saya telah memasak makan malam. Saya telah masakan makan malam gitu maksudnya. Mana objeknya dinner? Dinner. Oke, dinner. Karena dinner ini tunggal, kemudian tipe kalimat dalam aktifnya itu present perfect, maka kalau dinner menjadi has. Dinner has been cooked. Makan malam, maksudnya masakan makan malam, has been cooked. Telah dimasak oleh saya, begitu. Oke, saatnya menulis. Oke, preview. They have paid the bill. Mereka telah membayarkan tagihan itu. The bill, menjadi subjek. The bill has been paid, telah dibayarkan oleh mereka. Mereka belum membayarkan tagihan itu. Tagihan itu sebagai objek, kemudian dia menjadi subjek. The bill hasn't been paid, tagihan itu belum dibayarkan oleh mereka. Kemudian yang kalimat tanya dengan WH question, dengan WH, why itu tetap digunakan. Sebentar, kalimat aktifnya, why haven't they paid the bill? Kenapa mereka belum membayar tagihan itu? Why, kemudian the bill sebagai subjek ya. Kemudian karena ini bentuk tanya, maka has-nya di depan. Karena the bill itu tunggal. Kemudian kalimat aktifnya kan bentuk negatif. Maka bentuk kalimat tanyanya juga hasn't. Why hasn't? Kenapa belum? Kenapa tagihan itu belum dibayarkan oleh mereka gitu. Oke, sekarang bertanya. Kalimat present perfect. How many times have you done it? How many times tetap digunakan di depan. How many times? Nah, objeknya mana, teman-teman? It. Berapa kali kamu telah melakukan itu? Itu sebagai objek ya. Itu juga ditaruh di depan jadi it. How many time? Nah, tapi karena bentuk tanya, kata bantunya it itu has ya. Kata bantu tanya dari it itu has. How many time has it been done? By you. By you, jadi by you. Jadi gimana ini? Berapa kali kamu telah melakukan itu? Berapa kali itu telah dilakukan olehmu? Oke.
Sekarang kalimat tanya dalam present perfect. Haven't you completed yet? Belumkah kamu menyelesaikan itu? Objeknya mana? Objeknya it ya. Objeknya it ditaruh di depan, tapi karena ini kalimat pasif, kalimat aktif negatif dalam bentuk negatif, maka pasifnya negatif juga. Kita mulai dari it dulu. Kemudian bentuk tanya hasn't. Kenapa hasn't? Karena dalam kalimat aktifnya haven't. Hasn't it been completed yet by you? Ada by you-nya, ini boleh disertakan atau tidak ya. Kita coba terjemahkan. Haven't you completed it yet? Belumkah kamu menyelesaikan itu? Belumkah itu diselesaikan oleh kamu? Gitu ya. She has phoned you for many times. She has phoned you for many times. Mana objeknya? You. You sebagai objek karena kalimatnya aktifnya she has phoned you, kemudian you sebagai objek menjadi subjek dalam kalimat pasif. You, kalau you berarti have atau has. Ya, kata bantu present perfect-nya itu have ya untuk you. You have been, kamu telah ditelepon, you have been phoned for many times, berkali-kali, by her. Nah, her itu dari mana? Her itu adalah objek dari kata she, subjek kalimat aktif, gitu kan? Okay. Why haven't you agreed this issue? Kenapa kamu belum menyepakati perkara ini? Ini kalimat tanya aktif negatif dalam bentuk negatif bertanya. Mengapa haven't they agreed? Mereka belum menyepakati permasalahan itu. Mana objeknya? Mana objeknya? Objeknya di sini adalah this issue. Agak rumit ya. And this issue objeknya, why-nya tetap digunakan di depan. Why? Karena this issue itu tunggal, berarti bentuk bertanya negatif dalam bentuk pasnya hasn't ya. Kenapa hasn't? Karena this issue itu tunggal. Why this issue? Well, why hasn't this issue? Gimana? Been agreed, disepakati. By them-nya ini boleh agent-nya boleh dimasukkan atau tidak ya. Terakhir bentar lagi ya. Has she noticed you? Sudahkah dia memberitahukan kamu? Mana objeknya? You. You karena ini bentuk tanya, berarti you punya kata bantu tanya have atau has dalam present perfect. Have you kemudian been noticed, diberitahukan, by her. By her boleh disertakan atau tidak. Ya, saya kira itu ya untuk semua tenses, kecuali yang future. Nanti kapan-kapan lah, atau teman-teman bisa mengerjakan sendiri. Guys, I think that's all for today. I hope you got the clue already. And it's good to share with you, and let's meet again on another occasion. Bye bye for now.